Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama. Latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning student, how are you today? Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu orang tua siswa. Selamat bertemu kembali hari ini di dalam pembelajaran matematika. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang anak-anak pelajari dapat anak-anak terima dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang mengajar serta orang tua kami. Amin. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini? Tentu anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu siap di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar matematika itu tentang KPK dan EPB. Yang namanya KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan EPB itu faktor persekutuan terbesar. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan KPK dan EPB. Yang pertama bisa kita lakukan untuk KPK, kita cari dulu kelipatan dari suatu bilangan tersebut. Sudah itu baru kita cari kelipatan persekutuannya. Dari kelipatan persekutuan yang mana yang terkecil itu yang disebut dengan KPK. Sedangkan kalau EPB bisa dicari dengan cara menentukan faktor bilangan tersebut. Sudah itu baru kita tentukan faktor persekutuannya. Setelah kita dapatkan faktor persekutuannya, baru kita tentukan faktor persekutuan yang terbesar. Misalnya anak-anak ya, berapakah KPK dan EPB dari 6 dan 8? Kita tentukan dulu yang pertama kelipatan 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Sudah itu baru kita cari kelipatannya 8. Perkalian 8, 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Setelah itu baru kita cari kelipatan persekutuannya 24. Yang pertama kita dapat 24, berarti kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 6 dan 8 itu adalah 24. Nah, begitu juga kalau faktornya, anak-anak kita tentukan dulu faktornya 6. Faktornya 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Sudah itu tentukan faktor dari 8, 1, 2, 4, dan 8. Setelah itu baru kita tentukan faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya ada 1 dan 2. Dari 1 dan 2 itu yang terbesar adalah 2. Maka EPB atau faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 8 adalah 2. Itu anak-anak cara yang pertama ya. Untuk selanjutnya Miss Eka akan berikan lagi 2 cara, yaitu dengan cara menggunakan faktorisasi prima dan juga menggunakan tabel. Untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak simak video pembelajaran berikut ini. Kita masuk ke materinya. Kita akan mulai untuk menghitung FPB dan KPK dari 60 dan 90 ya. Kita akan menggunakan tabel seperti ini. Nah,
Sebelum kita masuk untuk cara menghitungnya, ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Catatannya adalah, jika bisa membagi semua bilangan, maka angka pembagi dilingkari. Kemudian, bilangan yang digunakan untuk membagi yaitu bilangan prima. Bilangan prima itu yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita akan selesaikan contoh soal berikut yaitu KPK dan FPB dari 60 dan 90. Perhatikan, 60 dan 90. Pertama kita bagi dulu dengan 2. 60 bisa dibagi 2 ya. Maka kita tuliskan 2 di sini di kolom bilangan pembagi. Nah, 60 dibagi 2 hasilnya sama dengan 30. Kemudian 90 dibagi 2 sama dengan 45. Karena 60 dan 90 sama-sama dibagi 2, maka duanya kita lingkari. Oke, selanjutnya kita bagi kembali 30 dan 45. 30 ini masih bisa dibagi 2, maka kita tuliskan dibagi 2. Kemudian 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 45 dibagi 2. 45 itu tidak bisa dibagi 2, maka kita tuliskan 45 saja ya. Jadi diingat adik-adik, jika tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan angkanya langsung ya. Nah, selanjutnya kita bagi. 15 dibagi 2 tidak bisa, 45 dibagi 2 juga tidak bisa, maka kita ganti dengan 3. 15 dibagi 3 bisa ya, kita tuliskan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5, kemudian 45 dibagi 3 sama dengan 15. Karena 15 dan 45 sama-sama bisa dibagi 3, maka 3-nya kita lingkari. Selanjutnya kita bagi kembali 5 dan 15 dibagi 2, 5 tidak bisa, kemudian 15 dibagi 2 juga tidak bisa, maka kita bagi 3 ya. Kita tuliskan 3, 5 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tuliskan kembali 5. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya sama dengan 5. Kemudian kita bagi lagi 5 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 juga tidak bisa, maka kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 bisa, maka kita tuliskan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian yang ini juga 5 dibagi 5 sama dengan 1. Hasilnya sudah menjadi 1, ini berarti hasil terakhir. Karena sama-sama bisa dibagi 5, maka 5-nya kita lingkari. Selanjutnya kita akan menghitung FPB-nya. Untuk menghitung FPB, kita ambil bilangan yang dilingkari ya. Yang dilingkari di sini adalah 2, 3, dan 5. Maka kita tuliskan menjadi 2 dikali 3 dikali 5. Kita hitung 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 5 sama dengan 30. Maka FPB dari 60 dan 90 adalah 30. Selanjutnya kita hitung KPK-nya. KPK-nya ketentuannya ambil semua angka. Kita ambil semua angka pembagi ini. Nah, ini yang sederet ini kita ambil semuanya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Kita tuliskan. Nah, kita selesaikan. Dari yang pertama terlebih dahulu, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 12 dikali 3 sama dengan 36. Dan yang terakhir 36 dikali 5 sama dengan 180. Maka KPK 60 dan 90 adalah 180. Pembahasan soal kali ini adalah FPB dan KPK dari 16 dan 40. Sebelumnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 16 dan 40 dengan menggunakan pohon faktor. 16 akan kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7 dan bilangan prima yang lainnya.
16 apakah bisa dibagi 2? 16 dibagi 2 adalah 8. Dan 8 akan kita bagi kembali dengan 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian 4 apakah bisa dibagi 2? Ya, 4 bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Karena 2 merupakan bilangan prima, jadi pohon faktornya sudah selesai. Berdasarkan pohon faktor dapat kita tuliskan 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Karena 2-nya ada 4, jadi kita tulis 2 pangkat 4. Sekarang 40. Apakah 40 bisa dibagi 2? Ya, 40 bisa dibagi 2. 40 dibagi 2 adalah 20. Kemudian 20-nya akan kita bagi kembali dengan 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Dan 10 masih bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, jadi pohon faktornya sampai di sini. Berdasarkan pohon faktor dapat kita tuliskan 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Karena 2-nya ada 3, jadi kita tulis 2 pangkat 3 dikali 5. Sekarang kita cari FPB-nya. Untuk FPB kita akan mengambil faktor yang sama saja dan dengan pangkat yang paling kecil. Yang sama faktornya adalah 2 dan pangkat yang paling kecil yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian untuk KPK kita ambil semua faktor yang ada dan apabila kita menemukan faktor yang sama akan kita ambil yang pangkatnya terbesar. Yang pangkatnya terbesar berarti 2 pangkat 4 kemudian 5. Jadi 2 pangkat 4 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 4 adalah 16 dan 16 dikali 5 sama dengan 80. Demikianlah tadi anak-anak kegiatan pembelajaran kita kali ini tentang KPK dan EPB. Dapat Miss Eka simpulkan untuk menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima, itu anak-anak mengalihkan semua faktorisasi prima dengan angka yang sama, pangkatnya yang terbesar. Sedangkan EPB itu mengalihkan bilangan yang pangkatnya terkecil. Kalau yang menggunakan kotak untuk KPK, kalikan semua angka yang di samping, sedangkan EPB kalikan angka yang dilingkari saja. Mungkin itu saja anak-anak untuk kegiatan kita kali ini. Untuk tugas nanti Miss Eka akan kirimkan di Google Classroom. Semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah, dan seperti biasa mari kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Okay, God bless us. Goodbye.